Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal, NIM 202022050068, kelas TI 602. Kali ini saya akan membahas digital forensik tentang forensik email. Apa itu forensik email? Forensik email dapat diartikan sebagai tindakan pengamanan, pengecekan, serta menelusuri tentang email palsu dan melakukan pencurian bukti-bukti tentang kejahatan yang menggunakan email palsu. Kejahatan yang sering ditemukan menggunakan email salah satunya bertujuan mencuri informasi pribadi dari pemilik atau korban atau ingin mendapatkan akses yang tidak sah. Definisi tentang email. Email adalah singkatan dari elektronik email atau surat elektronik. Surat elektronik dipertukarkan atau dikirim dan diterima menggunakan media elektronik yang terhubung melalui koneksi jaringan. Dalam hal ini adalah internet. Awalnya email digunakan untuk bertukar pesan elektronik yang berbasis file. Namun dengan perkembangan teknologi, email lebih atraktif terhadap penggunanya, tidak hanya dengan mengirim file teks, tapi juga dapat mengirim file audio, video, foto, dan ekstensi lainnya. Menurut penelitian Pasupat Diswaran pada tahun 2008, email terdiri dari dua bagian, yaitu header dan body. Bagian header membawa informasi yang dibutuhkan untuk routing email, baris subjek, dan timestamp. Sedangkan body terdiri dari pesan atau data yang hendak disampaikan pada penerimanya. Cara kerja email. Sistem email terdiri dari dua komponen utama yang berperan penting dalam proses pengiriman dan penerimaan email, yaitu Mail User Agent atau MUA dan Mail Transfer Agent atau MTA. MUA merupakan komponen yang digunakan oleh user untuk menerima, menjawab, dan menulis pesan, sedangkan MTA berfungsi untuk menghantarkan email yang hendak dikirim, biasanya dikenal dengan sebutan mailer. Ancaman email. 1. Spamming. Spamming adalah pesan komersial yang tidak diminta atau bulk email. Penjahat yang mengirim spam disebut spammer karena pengiriman email sangat murah. Spammer dapat mengirim ribuan email sekaligus setiap hari melintasi jaringan internet. Dampak dari spamming adalah dapat menyebabkan overload pada komputer yang sibuk. 2. Email worm. Menggunakan email sebagai jalan untuk mengadakan dirinya ke banyak komputer. Kombinasi spam dan worm dapat sangat mengganggu para pengguna email. 3. Email spoofing. Email spoofing merupakan bagian dari bentuk pemalsuan. Pesan email yang dikirim dengan sengaja dipalsukan supaya tampak seolah-olah dari alamat email yang terpercaya atau dikenal. Spoofing seringkali ditempuh dengan mengubah header email. 4. Email bombing. Email bombing adalah usaha mentransfer email dalam jumlah ekstra besar ke sebuah target alamat email, sehingga akun email korban mengalami crash atau tidak dapat digunakan lagi. Kemudian tahapan forensik email. Adapun tahapan-tahapan dalam email forensik yaitu 1. Mendapatkan surat izin penggeledahan atau search warrant. 2. Mendapatkan byte by byte image dari informasi email. 3. Memeriksa header email. 4. Menganalisis header email. 5. Melacak dari mana email berasal. 6. Mengakuisisi arsip email atau email arsip. 7. Melakukan pemulihan atau recovery terhadap email yang telah dihapus atau delete email. Jenis-jenis investigasi email forensik. 1. Header analysis. Header analysis merupakan analisis yang digunakan pada metadata header email, di mana metadata tersebut mengandung informasi tentang pengirim.
dan atau jalur yang dilalui oleh pesan selama dalam perjalanan menuju alamat email yang dituju. 2. Byte taktik. Investigasi email yang menggunakan byte taktik dengan HTTP image search menandai sumber gambar pada beberapa komputer yang kemudian dimonitor oleh investigator dengan mengirim pesan pada si pengirim. Di bawah investigasi alamat email yang sebenarnya, investigator akan mengirim email jebakan pada si penipu. Ketika email tersebut dibuka, maka IP address dari si penipu akan terekam dan dapat dilacak. Investigator dapat menggunakan embed, Java applet, atau ActiveX objek yang digunakan dalam mengirim pesan jebakan. Keduanya dapat mengekstrak IP address dari komputer penerima beserta email kepada investigator. 3. Server investigation. Dalam investigasi ini, pesan yang terkirim dan log server akan disalin atau dikopi untuk keperluan investigasi untuk mengidentifikasi sumber email itu sendiri. Log server yang sudah dikopi akan dipelajari untuk melacak alamat komputer yang membuat transaksi menggunakan email. Namun data log server yang dikopi bersifat terbatas pada suatu periode. 4. Network investigation. Log yang berada pada alat-alat jaringan seperti router, switch, dan firewall dapat digunakan untuk menginvestigasi sumber email. 5. Software embed identifiers. Dalam membuat pesan, pengirim kemungkinan memasukkan beberapa informasi tentang pengirim email, file atau dokumen yang dilampirkan menggunakan software email. Informasi ini bisa terdapat pada header atau dalam konten MIME yang bisa saja merupakan informasi vital yang dapat dijadikan barang bukti. Investigasi ini dapat menunjukkan nama file PSD, Microsoft Outlook, Windows Login, username, MAC address yang terdapat pada komputer klien yang digunakan untuk mengirim email. 6. Sender mailer fingerprint. Identifikasi dari software yang mengenai email pada server bisa diungkapkan dari halaman receive, header, dan identifikasi software yang menangani email pada klien bisa diketahui dengan menggunakan set header yang berbeda seperti Xmailer atau sejenisnya. Header ini menjelaskan tentang aplikasi yang digunakan dan versi yang digunakan oleh klien untuk mengirim pesan. Informasi tentang komputer klien dapat membantu investigator menemukan rencana yang efektif dan membuktikan dengan tepat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.